Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi Belajar bersama Guru Kreatif, teman-teman. Masih di acara Sukses UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini, teman-teman. Ini adalah prediksi paten soal selanjutnya, teman-teman bisa dipelajari tentu dengan ikhtiar dan doa maksimal. Mudah-mudahan teman-teman dimudahkan, gitu ya. Nah, di prediksi paten kali ini, teman-teman, saya sudah menyediakan beberapa soal yang memang mesti teman-teman pelajari, gitu ya. Soal UTBK apa saja yang akan muncul di tahun ini, kita akan bahas bareng-bareng ya. Oke, baik. Di soal yang pertama, teman-teman, kita perhatikan. Oke, ini dia soal pertama. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Katanya dengan adanya pembuahan berganda, oke, diminta pembuahan tapi pembuahannya berganda ya. Pada spermatopita katanya, maka ada jaringan yang berkromosom 3N atau bahasa latinnya triploid, teman-teman, gitu ya. Oke, baik. Berbicaranya pembuahan ganda ini, teman-teman, itu dia terjadi pada suatu tumbuhan. Nanti kita akan lihat pada kelompoknya itu anggota dari spermatopita. Nah, apakah semua spermatopita itu dia melakukan pembuahan berganda? Nanti kita akan coba bahas, gitu ya. Nah, berbicaranya spermatopita, maka tumbuhan ini dia menggunakan sebuah alat reproduksi yang disebut sebagai biji, gitu ya. Sperma itu dia biji, pita itu tumbuhan. Jadi tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji ini teman-teman digunakan sebagai alat reproduksi, gitu ya, untuk dia berkembang biak. Nah, melalui apa biji ini dibentuk? Yaitu melalui sebuah fertilisasi, tentu antara spermatozoa dengan ovum, gitu kan ya. Nah, itu dia hasil dari fertilisasinya membentuk sebuah biji, gitu. Nah, hasil dari fertilisasi tersebut, teman-teman, yang disimpan gitu embrionya itu di dalam biji yang nantinya akan dilindungi oleh sebuah kulit biji. Gitu kan ya. Yang nantinya nanti embrio di dalamnya itu dia akan disuplai oleh nutrisi yang di dalam biji itu yang namanya endosperm. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa biji yang terbentuk itu ada dua bagian. Satu ada bagian cadangan makanannya yang kita sebut sebagai endosperm. Yang satunya lagi ada embrionya. Nah, embrio ini akan tumbuh menjadi tumbuhannya. Gitu ya. Oke, siap. Nah, bagaimana mekanismenya? Nah, sebelum ke mekanisme pembuahan berganda, teman-teman perlu diketahui bahwa spermatopita atau tumbuhan berbiji itu dikelompokkan menjadi dua, gitu kan ya. Ada yang disebut sebagai angiosperme, ada yang disebut sebagai gimnosperme. Nah, di soal diminta pembuahan ganda, gitu ya. Maka kalau berbicaranya pembuahan berganda ini nanti kan ada yang berbiji tertutup, ada yang berbiji terbuka. Nah, salah satunya misalkan kalau berbiji terbuka itu ada di ada gimnosperme kan ya, ada pinus gitu dan kawan-kawannya. Ada juga yang si biji tertutup itu nanti berbicaranya dikotil dan monokotil, gitu ya. Nah, bagaimana mekanisme pembuahan ganda ini terjadi pada kelompok spermatopita, teman-teman? Nanti kita ada dua proses pembuahan, namanya juga pembuahan berganda, gitu ya. Nah, pertama, teman-teman, itu melibatkan ovum atau sel telur yang ada di dalam putik tentunya yang memiliki kromosom N, itu dia akan dibuahi oleh inti sperma atau inti generatif yang pertama, teman-teman, yang memiliki kromosomnya N juga. Nah, ketika terjadi penggabungan antara sel telur dengan inti sperma ini, maka dia akan membentuk zigot. Zigot inilah cikal bakal yang nantinya dia akan membelah jadi morula, blastula, gastrula sampai dia jadi embrionya, gitu ya, cikal bakal tumbuhannya dengan kromosom 2N. Nah, yang kedua ada IKLS, inti kandung lembaga sekunder, gitu ya, yang kromosomnya berjumlah 2N dikarenakan awalnya 2 sel, masing-masingnya N lalu bergabung dia membentuk 2N. Nah, inti kandung lembaga sekunder ini, teman-teman, dia akan didatangi oleh inti generatif yang kedua atau sperma yang kedua, gitu ya, yang memiliki kromosomnya N. Hasil dari penggabungannya itu dia membentuk endosperm.
Nah, endosperm inilah yang kita sebutkan di soal, dia memiliki kromosom 3N atau triploid. Dari inti kandung lembaga sekunder dengan inti sperma yang kedua, gitu ya. Jadi 2N tambah N, maka jadi 3N. Gitu ya. Nah, kalau diperhatikan di gambar seperti ini teman-teman gitu ya. Kalau berbicaranya putik, teman-teman kan sudah tahu ya bahwa di dalamnya gitu ya ada yang disebut sebagai antipoda. Antipoda itu dia ada di daerah atas, ada 3 sel. Nah, kromosomnya apa? N. Nah, ini yang kita sebut sebagai inti kandung lembaga sekunder. Di dalam perkembangannya itu dia memiliki 2 sel yang masing-masingnya N, lalu dia melebur menjadi 1. Jadi akibatnya menjadi 2N. Gitu ya. Nah, di bawahnya lagi ini ada sel telur teman-teman yang di tengah, sedangkan yang di samping-sampingnya adalah sinergid sebagai pelindung dari sel telur tersebut. Nah, ini adalah tabung polen yang telah dibentuk oleh inti vegetatif, gitu ya. Inti vegetatif itu dia terbentuk yang bertujuannya untuk membuat sebuah jalur yang kita sebut sebagai tabung polen yang membuat lubang pada putik, gitu kan ya. Nah, dia membawa sperma. Nah, dia teman-temannya di belakangnya ada 2, ada inti generatif 1 atau sperma 1 dan ada inti generatif 2 atau sperma yang kedua. Inti generatif 1 ini teman-teman yang ini dia akan membuahi sel telur yang nantinya akan membentuk zigot. Sedangkan inti generatif yang kedua atau sperma yang kedua ini dia akan membuahi inti kandung lembaga sekunder atau membuahi IKLS yang nantinya jadi endosperm yang dalam hal ini memiliki kromosom 3N. Ini dia 2N inti kandung lembaga sekunder, inti generatif atau spermanya adalah N, maka dia menjadi 3N. Gitu ya. Jadi yang berinti 3N kromosomnya adalah endosperm. Gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya soal nomor yang kedua. Oke. Di soal nomor kedua ini teman-teman, dalam daur hidup tumbuhan paku, oke, diminta tumbuhan paku ini dia Pteridophyta ya, ingat-ingat tuh. Nah, zigot tumbuhan paku katanya akan berkembang menjadi apa? Nih dari zigot ini khususnya pada tumbuhan paku akan berkembang jadi apa? Berarti teman-teman mesti tahu bagaimana proses reproduksinya, gitu ya. Oke. Nah, berbicaranya Pteridophyta, teman-teman, dia itu merupakan suatu tumbuhan, gitu kan ya, atau bahasa kitanya tumbuhan paku. Dia tumbuhannya itu kita sebut sebagai tumbuhan yang bersifat kormus. Gitu kan ya. Kenapa Pak? Sebab kita sudah dapat membedakan nih pada tumbuhan ini mana bagian akarnya, mana bagian batangnya, mana bagian daunnya. Berbeda dengan lumut yang masih dalam keadaan talus. Kita belum bisa membedakan mana akar, batang, dan daun. Gitu ya. Nah, selain itu paku juga dia mengalami metagenesis atau mengalami pergiliran keturunan. Antara fase apa? Fase gametofit dengan fase sporofit. Nah, bagaimana metagenesisnya? Nah, metagenesisnya itu di dalam siklus hidupnya, teman-teman, ketika sudah terbentuk zigot hasil dari fertilisasi sperma dan sel telurnya, itu dia akan berkembang menjadi suatu tumbuhan paku, gitu ya, menjadi bagian fase yang disebut sebagai sporofitnya, gitu ya. Jadi hasil dari perkembangan zigotnya itu dia jadi fase yang disebut sebagai fase sporofitnya atau tumbuhan paku itu sendiri. Gitu ya, itu dia konsepnya. Kalau kita lihat dari siklus hidupnya seperti ini teman-teman. Dari spora yang N, dia akan membentuk, dia akan berkecambah menjadi protalium. Protalium itu dia generasi gametofitnya pada tumbuhan paku, gitu ya. Nah, kenapa Pak protalium disebut generasi gametofit? Sebab fase protalium ini dialah fase yang menghasilkan antheridium dan archegonium, gitu ya, menghasilkan sel sperma dan juga menghasilkan sel telur. Sperma dan sel telur inilah yang akan bergabung, dia membentuk zigot yang kromosomnya 2N, dan zigot ini dia akan berkembang menjadi fase sporofit. Dalam hal ini adalah menjadi tumbuhan pakunya. Nah, tumbuhan pakunya itu dia kromosomnya dalam keadaan 2N. Nanti berbeda ketika kita lihat, teman-teman lihat siklus hidup pada tumbuhan lumut. Gitu ya, kromosomnya itu berbeda. Gitu. Nah, tumbuhan lumut sendiri dia akan menghasilkan suatu fase yang disebut sebagai sporofil yang nantinya siap menghasilkan sporangium.
di mana sporangiumnya itu dia akan kembali mampu menghasilkan spora dengan pembelahan meiosis. Gitu ya, kalau lihat dari siklus hidupnya. Jadi zigot akan berkembang menjadi apa? Dia menjadi fase sporopit atau jadi tumbuhan paku itu sendiri. Gitu ya, gampang lah ini soal nomor 2-nya. Baik, kita masuk ke soal nomor ketiga. Ini dia soal nomor 3. Di soal nomor 3 katanya bunga Latnirus katanya adoratus dia memiliki warna bunganya itu ungu katanya dengan genotipnya itu C besar C kecil, P besar P kecil. Ah, ini tandai sama teman-teman nih sudah masuk ke hukum Mendel nih ya. Katanya ungu, ingat-ingat teman-teman, akan memunculkan warna ungu di soal disebutkan ketika ada C besar dan ada P besar. Gitu ya, ada C besar, ada P besar, itu kata kuncinya. Di depannya boleh besar, boleh kecil, tidak ngaruh. Sebab di depannya sudah dominan. Gitu ya, itu kata kunci pertama. Disilangkan katanya dengan bunga berwarna putih, putihnya itu teman-teman coba lihat P besar putih. Gitu ya. Jadi kalau ada salah satu yang besar itu akan menghasilkan warna putih katanya. Oke ya, oke itu kata kuncinya. Akan menghasilkan keturunan berbunga ungu katanya dan putih dengan perbandingan berapa? Oke, kita silangkan kedua genotip dari induknya ini ya. Oke, caranya begini teman-teman. Nah, sebelum kita hitung, kita sudah tahu sebetulnya ini adalah kata kunci ketika dia mengandung salah satu gen C besar dominan, P besar dominan dia menghasilkan ungu. Tetapi ketika salah satu yang keluar gitu ya, mau C ataupun P yang dominan, yang disertai yang lainnya dia resesif seperti ini dominan ya. Yang lainnya resesif, sifat yang lainnya menimbulkan warna putih. Ini teman-teman disebut sebagai komplementer. Jadi penyimpangan semu hukum Mendel yang termasuk ke dalam komplementer atau disebut sebagai gen komplementer, gitu ya. Nah, gen komplementer ini teman-teman dia merupakan adanya interaksi antara dua gen, gitu ya, yang gennya itu dia dominan, itu yang nantinya ketika disilangkan, gitu ya, yang dominan itu tentu pasti berbeda sifat masing-masingnya. Serta berbeda alelnya juga, pasangan gennya berbeda juga, yang nantinya akan menghasilkan suatu sifat, gitu ya. Jadi ada dua gen dominan yang berbeda, gitu ya. Dua gen dominan ini berbeda, lalu alelnya juga dia berbeda, lalu bergabung dia membentuk satu sifat, gitu ya. Seperti ini, ada C besar, ada P besar, padahal besar dua-duanya, ada C dan P-nya untuk kedua sifat ini, tapi dia bisa menghasilkan ungu. Gitu ya, itu adalah gen komplementer. Oke. Nah, perlu diketahui sama teman-teman, pada gen C pada bunga ini, teman-teman, pada bunga Latirus ini, gitu ya, dia menghasilkan pigmen yang disebut sebagai pigmen antosianin untuk sifat yang C besarnya. Sedangkan yang P besarnya itu dia menghasilkan suatu enzim di mana enzim ini mampu mengaktifkan pigmen antosianin. Jadi kalau ada C besar, ada P besar, maka dia lengkap. Dia akan menghasilkan warna yang kita sebut sebagai warna ungu. Kenapa? Gen C-nya, antosianinnya aktif dengan hadirnya P besar, gitu ya. Jadi muncul warna ungunya, gitu sebagai sifat dominannya. Itu dia gen komplementer. Jika kita hitungkan, maka jika ungu katanya di soal C besar, C kecil, P besar, P kecil, disilangkan dengan sifat putih C kecil, P besar, P kecil, maka teman-teman sudah tahu bahwa C besar, C kecil, P besar, P kecil, kita singkat aja ya. Kalau besar pakai huruf A, biasanya Ca. Kalau kecil misalkan pakai huruf I. Jadi caci, papi gitu ya. Oke. Ini adalah rumusnya 2 pangkat N untuk mencari gamet. Nah, 2 pangkat N. N itu apa, Pak? N itu adalah sifat yang beda. Nah, ini sudah saya jelaskan teman-teman di pola-pola hereditas. Silakan cari video saya yang membahas tentang hukum Mendel ya. Sudah saya jelaskan bagaimana cara menentukan 2N. Nah, 2N ini adalah N-nya sifat beda. Nah, ini kan sifat beda ya. C besar, C kecil, sifat beda 1. P besar, P kecil, sifat beda 2. Berarti 2 pangkat N-nya itu adalah 2 pangkat 2. Jadi ada 2 sifat yang berbeda. 2 pangkat 2 berapa, Pak? 2 pangkat 2 adalah 4. Berarti ada 4 gamet. Ini 1. 1, 2, 3, 4. Ini akan terbentuk 4 gamet. Gitu ya. Jadi teman-teman C besar dengan P besar, C
C besar dengan P kecil, C kecil dengan P besar, dan C kecil dengan P kecil. Ada 4 gamet. Sedangkan yang ini C kecil, ini 2 pangkat 0. Terus ada P besar, P kecil, ini 2 pangkat 1. Berarti kalau dijumlahkan 2 pangkat 1 yang ini. 2 pangkat 1 berapa? 2 pangkat 1 itu 2. Jadi yang ini 2 pangkat 0, C kecil itu kan 2 pangkat 0 ya. Berarti 2 pangkat 0 berapa? 1. Jadi anggap 1 huruf C. C dengan P besar jadi C kecil, P besar. C kecil dengan P kecil jadi C kecil, P kecil. Tuh 2 gamet terbentuk ya. Lalu untuk memudahkan teman-teman silahkan buat papan catur gitu ya. Nah, nanti untuk yang besarnya, untuk yang 4 gamet kita horizontalkan. Sedangkan untuk yang 2 gamet kita vertikalkan. Tapi bebas lah ya, terserah teman-teman. Nanti kawin silang, yang ini kawinkan dengan yang ini kawinkan dengan yang ini, dan seterusnya dihasilkan perbandingan seperti ini. Nah, nanti kita simpulkan yang ada C besar P besarnya di sini hasil perkawinan itu ada 3. Ini ya, C besar C kecil P besar P besar, ini juga dan ini juga. Ini adalah dia ada C besar P besar. Ini dia gen komplementer, maka dia menghasilkan sifat ungu. Sedangkan yang lainnya hanya C besar saja, hanya P besar saja, hanya P besar saja, hanya P besar saja, dan juga yang kecil-kecil otomatis itu mah albino kan ya. Dia akan menghasilkan sifat yang tidak dominannya. Apa? Putih. Gitu ya. Nah, jadi yang putih ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang putih. Nah, maka perbandingannya antara ungu dengan putih adalah sebanyak 3 berbanding 5. Jawabannya adalah yang C. Gitu ya, gampang. Ini dia soal nomor berapa ini berarti? Yang nomor 2 ya. Kita masuk ke soal nomor 3, maaf. Kita masuk ke soal nomor 4. Ini dia. Di soal nomor 4 ini seru nih soalnya. Katanya ada tabel di bawah ini merupakan persentase air, teman-teman, yang direabsorpsi oleh sistem ekskresi pada ginjal manusia. Oke, di sini ada bagian tubulus renalis, terus ada air yang direabsorpsi. Pada tubulus contortus proximal katanya 80% teman-teman air direabsorpsi. Pada lengkung Henle ada 6%. Pada distal ada 9%. Sedangkan pada saluran penampung atau kolektivus itu ada sekitar 4% katanya di data ini. Nah, ditanyakan berapa literkah air yang berada di dalam saluran penampung apabila seseorang meminum airnya itu sekitar 2,5 liter air katanya. Diminta di saluran penampung ada berapa gitu ya. Baik, dengan perbandingan komposisi seperti ini. Cara menghitungnya gampang teman-teman. Yang pertama bisa diperhatikan sama kalian bahwa ketika memasuki tubulus proksimal di data gitu ya, kan didapatkan 80% dari 2,5 liter air yang diserap. Gitu ya. Sedangkan teman-teman di lengkung Henle-nya berarti kan ini kalau sudah diambil 80%, berarti ketika masuk ke lengkung Henle berapa sisanya? Berarti sekitar 20% yang dibawa ke dalam lengkung Henle, gitu kan? Itu konsep yang kedua. Ingat-ingat tuh, cara menghitungnya begitu. Terus dibagikan tersebut nanti di situ terjadi di lengkung Henle itu sesuai data katanya 6% diserap. Gitu ya. Kalau 6% diserap oleh lengkung Henle, maka otomatis dari dari sekitar 20 itu kan ya tadi udah diserap 6%, lalu sisanya direabsorpsi juga katanya di tubulus distal 9% sesuai data, yang terakhir di penampungan 4%. Gitu ya. Berarti sisanya dari 20 dikurangi 6, 9 dan 4 gitu ya. Maka teman-teman sehingga ingat sama teman-teman kalau datanya sudah ditemukan tinggal teman-teman hitung begini. Sehingga persentase seluruh air yang diserap jadi totalnya itu sekitar 99%. Gitu kan ya. 90%. Jadi 99. Jumlahkan sama teman-teman ini 80 tambah 6 tambah 9 tambah 4. Gitu ya. Oke, maka dari 99% ini dikalikan 2,5 liter yang kita minum, maka sekitar 0,247 liter. Gitu kan ya.
Nah, ini dia hasil dari penyerapannya. Nah, 2,5 liter ini teman-teman kita kurangi dengan hasilnya itu 0,247 liter, maka sisanya itu adalah sekitar 0,025 liter. Sehingga kandungan air teman-teman, itu ya, bukan ari ini, kandungan air di dalam urin yang sesungguhnya itu ada segini sisanya. 4%-nya itu ada segini. Jadi tinggal ada 0,025 liter. Gitu ya, ada segini lagi. Gitu. Ada tinggal segitu tuh yang yang berada di saluran penampung. Jadi sedikit 0,025 liter. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu ya, cara ngitungnya gampang. Oke, ingat-ingat tuh cara menghitungnya. Terus selanjutnya kita akan lihat soal yang kelima. Oke, di sini dikatakan katanya berdasarkan petunjuk evolusi, tangan manusia itu mempunyai struktur dan asal yang sama dengan apa? Oke, ini adalah bukti dari evolusi, berarti berbicaranya fakta dari evolusi, salah satunya berbicara homologi. Gitu ya. Oke. Nah, salah satu petunjuk teman-teman ataupun bukti berbicaranya adanya suatu evolusi pada makhluk hidup itu kan ada konsep yang disebut sebagai homologi. Ini adalah fakta, salah satu contoh fakta adanya evolusi. Selain itu ada juga analogi. Namun yang akan dijadikan fakta sebagai evolusi itu adalah homologi ini, gitu ya. Siap. Nah, berbicaranya analogi, kalau misalkan kita mau bahas konsep yang analogi, analogi itu dia perbandingan organ, teman-teman, di mana organ yang dimilikinya itu dia memiliki fungsi yang sama, namun struktur asal-usulnya itu dia berbeda. Jadi kalau fungsinya sama, padahal strukturnya berbeda, itu dia namanya analogi. Contoh, sayap kelelawar dengan sayap kupu-kupu. Fungsinya sama tidak? Sama. Untuk apa? Untuk terbang. Strukturnya sama tidak? Beda. Antara sayapnya kupu-kupu dengan sayapnya kelelawar itu beda strukturnya. Namun fungsinya sama. Nah, yang seperti itu dinamakan sebagai analogi. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Sedangkan kalau kita berbicara fakta dari evolusinya, yaitu ada yang disebut sebagai homologi, ini kebalikannya. Nah, kalau yang ini dia perbandingan dari struktur organnya, di mana strukturnya itu dan asalnya itu dia sama. Jadi memiliki struktur yang sama, namun fungsinya berbeda. Nah, ini adalah kebalikan dari analogi. Ya, oke. Contohnya apa? Ini yang diminta di soal, tangan manusia dengan apa? Yaitu misalkan dengan kaki depan kuda. Selain kaki depan kuda, ada tidak homologi tangan manusia? Ada. Ini dia gambarnya. Contoh misalkan yang analogi tadi ya, sayap kupu-kupu dengan sayap burung misalkan. Kan berbeda dari struktur tuh. Ya, tapi fungsinya sama untuk alat gerak untuk saat dia terbang. Gitu. Nah, contoh dari homologi itu selain tangan manusia dengan kaki depan kuda itu bisa dengan kucing gitu ya, kakinya kucing, terus sirip dari paus gitu ataupun dari sayap kelelawar. Itu dia strukturnya sama, memiliki tulang yang disebut sebagai humerus, ada radiusnya, ada ulnanya, ada karpalnya, ada metakarpalnya, juga ada falangisnya. Jadi strukturnya sama. Namun fungsinya berbeda. Ini yang kita namakan sebagai konsep dari homologi. Gitu. Jadi jawabannya adalah dengan kaki depan kuda. Oke, sip. Baik, kita masuk ke soal berikutnya, yaitu apa tadi yang ini udah ya tadi ya kalau nggak salah. Oh iya udah. Kita masuk ke anggur, ini ke buah anggur dan apa ini ya, pepaya gitu. Oke, kita masuk. Sel bakteri, nah contohnya misalkan Escherichia coli katanya, dia membelah setiap 15 menit. Nah, oke, dia membelahnya setiap 15 menit katanya. Populasi awal bakteri tersebut dalam nutrien broth katanya sebanyak 15 sel. Oke, awalnya ya, ini awalnya nih ada 15 sel. Jumlah populasi bakteri Escherichia coli ini, teman-teman, setelah masa inkubasi 15 jam, ini dari 15 menit ditinggalkan, setelah 15 jam ada berapa? Gitu ya, kalau awalnya ada 15 sel. Oke, gampang. Cara ngitungnya begini, teman-teman.
Nah, di dalam menjawab soal ini, di dalam proses pembelahan sel bakteri, teman-teman, dalam waktu tertentu itu dia menggunakan sebuah rumus. Ini hafalkan rumusnya. UN sama dengan A kecil dikali R pangkat N. Ya, nih. Apa UN, A, dan R itu? Ini dia, teman-teman. Itu ya. Nilai A itu dia merupakan jumlah awal dari bakteri. Jadi awal bakteri kan kita sudah tahu bahwa ada 15 sel. Gitu ya. Nilai R itu apa, Pak? Nilai R itu adalah merupakan rasio, teman-teman, atau jumlah bakteri yang membelah setiap waktu tertentu. Jadi rasionya, jumlah bakterinya ketika dia membelah setiap waktu tertentu. Sedangkan N-nya apa? N-nya itu adalah merupakan total jumlah pembelahan dalam waktu tertentu. Jadi totalnya ada berapa, gitu ya? Dalam waktu di saat itu. Oke, itu adalah keterangan soalnya. Nah, jadi teman-teman kita bisa dapatkan bahwa nilai A-nya itu kan ada 15 sel jumlah awal bakterinya. Terus teman-teman bisa diperhatikan bahwa R-nya atau rasio jumlah bakteri saat dia membelah itu kan teman-teman tahu bahwa setiap pembelahan bakteri itu dia membelah menjadi 2 anakan. Maka R-nya atau rasionya ketika sekali membelah itu kan jumlahnya ada 2 sel. Jadi R-nya 2 gitu ya. Jadi ketika si bakteri melakukan pembelahan, membelah menjadi anaknya berapa dari satu sel? Itu 2 sel. Itu ya, ingat-ingat tuh. Sedangkan N-nya adalah di situ total dari jam yang diperlukan yaitu 15 jam per 15 menit. Atau kita kalau rubah dalam keadaan menit berarti 900 menit dibagi 15 menit. Ini adalah rasio waktunya gitu ya. Oke, maka didapatkanlah di sini nilainya itu 60. Gitu ya, 60. Nah, maka teman-teman kalau kita masukkan ke dalam rumusnya bahwa A-nya itu apa? Tadi sudah disebutkan, ada 15. Gitu ya, jumlah awal bakterinya. Dikali R-nya, setiap kali membelah ada berapa sel? 2, gitu ya. Terus waktunya, gitu ya, total jumlah pembelahan dalam setiap waktunya ada 60. Maka 15 dikali 2 pangkat 60. Itu jawabannya. Berapa Pak jumlahnya? Hitung sendiri ya. 2 pangkat 60 berapa kali 15 gitu. Untung di soal kan nanyainnya pangkat gitu ya. Oke, atau tidak menanyakan jumlah. Kalau jumlah ya teman-teman hitung ulangan ya. Oke. Baik, jawabannya adalah yang A, 15 kali 2 pangkat 60 sel. Gitu. Baik, itu dia soal yang anggur. Kita masuk ke soal berikutnya yaitu apel ya. Oke, di soal ini teman-teman katanya sel-sel berikut merupakan tempat utama proses fotosintesis pada daun. Nah, mana katanya bagian untuk proses fotosintesis pada daun. Oke, kita bedah berarti daun. Nah, di dalam daun teman-teman ada tempat letak di mana proses fotosintesis itu berlangsung. Salah satunya adalah bagian yang disebut sebagai mesofil. Gitu ya. Nah, mesofil ini di dalamnya itu terdiri dari semuanya itu dia merupakan sel-sel parenkim, gitu ya. Selain nanti ada pembuluh. Kalau kita mau bicarakan fotosintesis berarti berbicara sel-sel parenkim, gitu ya. Yang tersusunnya itu ada yang rapat-rapat, ada juga yang renggang. Dan banyak sekali di situ sel-sel parenkim yang berdiferensiasi menjadi jaringan-jaringan yang terdapat di dalam mesofil khususnya untuk fotosintesis. Nah, mesofil ini dia berdiferensiasi menjadi bagian-bagian lain. Jadi parenkimnya itu dia berdiferensiasi menjadi palisade atau bahasa kitanya jaringan tiang yang pertama. Yang kedua ada jaringan spons atau jaringan bunga karang. Nah, palisade dan spons ini dia merupakan hasil dari diferensiasi sel-sel parenkim. Gitu ya. Oke, sip. Oke. Nah, sel-sel palisade ini teman-teman kita bahas satu persatu. Nah, untuk sel-sel palisade ini dia bentuknya itu dia memanjang. Dan dia lebih banyak mengandung kloroplas dibandingkan dengan jaringan spons. Gitu ya. Dan dia tersusun rapat. Dan letaknya ada di atas dari jaringan spons. Jadi kalau ini jaringan palisade, maka spons ada di bawahnya. Gitu ya. Nah, sedangkan jaringan sponsnya atau bunga karangnya dia bentuknya itu tidak beraturan, jadi tidak rapat-rapat, ngacak gitu ya, akibatnya ada rongga-rongga di situ. Tidak teratur gitu ya.
Terus mengandung lebih sedikit kloroplasnya. Jadi dikarenakan mengandung lebih sedikit kloroplasnya, maka palisade lah yang akan berperan utama di dalam proses fotosintesis dibandingkan spons. Spons juga berfotosintesis, hanya maksimalnya ada di palisade. Kenapa, Pak? Sebab palisade mengandung banyak kloroplas. Gitu ya. Oke, sip. Ini dia kalau kita lihat dari gambar. Mana, Pak, palisade ini yang berjejer, memanjang, tersusun rapat. Ini ya. Palisade, kloroplasnya lebih banyak. Nah, sponsnya di mana, Pak? Di bawahnya. Tuh, dia kan ngacak letak-letaknya itu dia tersusun renggang. Gitu ya. Nah, jadi tidak rapat seperti halnya palisade. Nah, inilah yang kita sebut sebagai mesopil, yaitu mulai dari ujung dari palisade ini sampai ke ujung bawah dari sebelum ke epidermis bawah. Gitu ya. Oke, Pak. Ini dia jaringan mesopil. Gitu, ada palisade dan spons di mana tempat fotosintesis itu terjadi. Oke. Jadi jawabannya apa? Tempat utama fotosintesis yaitu jaringan tiang atau sel-sel palisade. Nah, gitu. Gampang ya. Ini dia soal tentang apel ya. Kita masuk ke soal apa ini, spaghetti ya. Oke. Katanya salah satu penyebab terjadinya kesulitan pembekuan darah, darah sulit membeku katanya jika terjadi luka adalah karena kekurangan vitamin K. Betul salah? Oke, kita bahas. Vitamin K sangat diperlukan untuk proses mengaktifasi protrombin menjadi trombin. Betul atau salah? Oke, kita akan bahas konsepnya. Nah, pembekuan darah ini teman-teman, kalau misalkan terjadi di dalam tubuh kita, ingat sama kalian bahwa proses pembekuan darah ini dia sangat-sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dari protrombin. Gitu ya. Nah, ini protrombin ini diaktifasinya oleh apa, Pak? Diaktifasinya dia oleh suatu enzim yang ketika trombosit pecah gitu ya, dia menghasilkan suatu enzim yang namanya trombokinase. Dialah yang mengaktifasi di mana perubahan protrombin menjadi trombin. Itu ya, nanti kita lihat gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira teman-teman, telah hadir pakar biologi memberikan solusi untuk setiap masalah Anda. Pakar biologi menyediakan les atau privat online dengan menggunakan Zoom teman-teman hanya 100.000 per 2 jam per pertemuan dan gratis konsultasi sepuasnya. Bisa untuk apa saja nih pakar biologi ini? Boleh untuk persiapan UTBK, persiapan ujian mandiri, ujian sekolah, bahkan ulangan harian sampai mengerjaan PR itu teman-teman dibantu oleh pakar biologi ini. Anda punya masalah? Pakar biologi solusinya. Segera hubungi 087865261205. Terima kasih. Oke, nah sedangkan vitamin K itu teman-teman dia akan bekerja sama dengan ion kalsium gitu ya yang diperlukan dalam proses pembentukan gitu ya, dalam proses pembentukan protrombin gitu khususnya di dalam hati kita gitu ya. Nah, jadi pernyataan yang proses pembekuan darah itu memang memerlukan vitamin K memang benar gitu ya, perlu sekali gitu. Nah, sedangkan alasannya keduanya juga memang kita akan lihat alasan dari pernyataan yang kedua ini apakah benar dan salah. Tadi pernyataannya kita bahas di gambar yang ini nih teman-teman, bisa diperhatikan. Kita akan lihat, nah ini dia pertamanya. Gitu ya. Nah, ini dia. Jadi trombosit pecah. Jadi ketika teman-teman luka tuh keluar darah ya. Nah, akibatnya biasanya di situ segera trombosit bergerak ke daerah yang luka itu. Lalu dia akan pecah, nanti dia mengeluarkan enzim trombokinase. Gitu ya. Nah, enzim trombokinase ini dia bekerja sama nanti dengan vitamin K dan ion kalsium tentunya butuh itu gitu ya sebagai aktivasi juga yang nantinya diperlukan dalam proses pengubahan protrombin menjadi trombin. Ya, nanti trombin yang aktif ini teman-teman dia akan segera mengubah fibrinogen. Fibrinogen itu dia fibrin yang belum aktif. Nanti ketika adanya trombin dia diaktifkan menjadi fibrin. Lalu fibrin dia akan keluar gitu ya ke luka tersebut. Dia akan bereaksi dengan oksigen.
dia akan bereaksi dengan udara dari luar, lalu teroksidasi. Di situ biasanya hasil dari oksidasi fibrin itu akibatnya lukanya jadi mengering, lalu timbul yang hitam-hitam atau bekas luka gini ya, yang keras-keras itu ketika seseorang luka suka ada mengering, lalu ada yang keras-kerasnya, itu adalah fibrin yang teroksidasi gitu ya di dalam proses penutupan luka. Gitu. Jadi memang dibutuhkan kalsium, dibutuhkan vitamin K gitu ya, juga trombokinase di dalam proses pengubahannya protombin menjadi trombin gitu. Jadi berhubungan gitu ya. Oke. Jadi atas dengan bawahnya bisa kita gabungkan, konsepnya saling menjelaskan. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, baik. Selanjutnya adalah soal mengenai ini dia, jeruk yang dibelah ya. Oke, katanya di soal ini agroekosistem merupakan ekosistem buatan katanya yang sifatnya stabil. Betul salah? Oke. Agroekosistem mempunyai komunitas yang bersifat monokultur dan tingkat keanekaragamannya katanya rendah. Oke, kita bahaslah agroekosistem itu ya. Nah, agroekosistem ini teman-teman dia merupakan sebuah sistem lingkungan gitu ya yang telah dimodifikasi gitu. Siapa yang memodifikasinya? Itu biasanya oleh manusia, dimodifikasi, dikondisikan, dikelola gitu ya. Untuk apa? Tentu untuk kepentingan dari manusia tersebut di dalam hal mampu memproduksi nanti berbagai produk dari pertanian itu. Gitu ya, itu adalah tujuan dari adanya agroekosistem. Jadi ekosistem di mana sudah dimodifikasi gitu ya, sesuai dengan keinginan dari manusia. Nah, agroekosistem ini teman-teman pada umumnya dia tidak memiliki keanekaragaman biotik dan genetik yang tinggi. Kenapa? Sebab sudah dikondisikan apa yang mau tumbuh di situ. Gitu kan ya, tidak seperti hutan kan. Kalau hutan langsung aja dia misalkan tumbuh apapun kan di situ bisa sendiri gitu ya. Sedangkan kalau misalkan agroekosistem dikendalikan apa saja yang mau tumbuh. Seperti misalkan di sawah, itu kan padi saja yang harus kita tumbuhkan. Sedangkan rumput-rumput yang lain nggak boleh tumbuh di situ. Biasanya kan dicabut sama petaninya. Nggak boleh tumbuh di situ tuh. Bisa mengganggu nutrisi bagi padi. Gitu ya, dikondisikan. Seperti itu. Akibatnya apa? Dia tidak memiliki keanekaragaman biotik ataupun genetiknya yang tinggi. Akibatnya rendah gitu ya. Ekosistemnya itu biasanya didominasi oleh tumbuhan tertentu sesuai keinginan dari manusia itu mau apa gitu ya. Nah, agroekosistem ini teman-teman dia umumnya memiliki komunitas yang bersifat monokultur. Betul, kalau kita mau nanam padi kan padi semuanya. Kalau kita mau menanam jagung, jagung semuanya. Itu agroekosistem gitu ya. Nah, jadi keanekaragaman genetiknya itu benar-benar rendah gitu. Akibat dari rendahnya keanekaragaman genetiknya, maka biasanya dia akan mengalami ekosistem yang kurang stabil, mudah diserang oleh hama. Makanya kan disebut sebagai pengendalian oleh manusia gitu. Gitu ya. Dengan demikian pernyataan salah, harusnya dia kurang stabil, bukan stabil gitu. Dan alasannya itu benar. Nah, ini dia teman-teman contoh dari agroekosistem, misalkan agroekosistem sawah, berarti kan monokultur, mesti padi aja yang kita tanam di situ. Tumbuhan yang lainnya nggak boleh ada, gitu ya, terkendali, gitu ya. Oke, sip, seperti ini nih contohnya. Ada apa saja? Ini dia keanekaragaman biotiknya lebih rendah, jadi kalau mau diidentifikasi cuma seperti ini. Ini adalah yang ada di dalam sawah. Kalau ada rumput yang lain nggak boleh ada, gitu ya. Seperti itu, sebab bisa mengganggu kehidupan dari padi itu. Jadi lebih rendah keanekaragamannya. Jadi pernyataan yang kedua yang betul. Oke, jadi jawabannya dodol. D. Oke, ini dia soal tentang jeruk. Kita masuk ke kue ini. Di soal kue ini apa? Kita lihat teman-teman, katanya salah satu karakter yang membedakan jenis Taenia saginata dengan Taenia solium. Ini berarti cacing pita gitu ya. Oke, ini termasuk ke dalam golongan filum plat. Oke, cacing pipih ya. Nah, adalah katanya keberadaan rostellum yang berbahan kitin. Oke, kita bahas apa itu rostellum. Oke. Taenia saginata memiliki rostellum, sedangkan Taenia solium tidak memiliki. Oke, ini harus tahu dulu nih rostellum itu apa teman-teman ya.
Nah, perbedaan karakteristik dari kedua cacing ini, teman-teman, sebetulnya sudah disebutkan di soal juga, itu dia terletak pada ada tidaknya suatu bagian yang disebut sebagai rostelum. Gitu ya. Apa itu rostelum? Rostelum itu kait, teman-teman. Jadi kait-kait yang ada di daerah kepalanya. Gitu ya. Di daerah skoleknya itu ada kait-kait. Jadi adanya kait ini yang membedakan antara saginata dengan solium. Jadi kaitnya itu melingkar di rostelum apa namanya di skoleksnya, di kepalanya gitu ya, di kepalanya melingkar gitu. Nah, sedangkan rostelum itu dia berbahannya itu dari apa? Rostelum itu dia berbahan dari suatu zat yang disebut sebagai kitin gitu ya. Nah, digunakan untuk apa? Dia peran dari rostelum itu untuk mengaitkan diri pada inangnya. Misalkan dikarenakan dia hidup pada usus, maka dia mengaitkan pada dinding usus. Usus siapa? Bisa ternak, bisa juga manusia. Gitu ya. Nah, Taenia solium ini dia teman-teman dia dilengkapi oleh rostelum, sedangkan Saginata dia tidak dilengkapi rostelum. Nah, solium itu dia parasit ada di babi, teman-teman, sedangkan Saginata ganti saja G-nya oleh P gitu ya. Jadi dia parasitnya ada di sapi. Gitu ya. Jadi Taenia solium berarti di babi, kalau yang Saginata G-nya ganti sama P biar bisa membedakan. Sagi jadi sapi. Taenia saginata itu dia di sapi dan dia tidak memiliki rostelum. Gitu ya. Nah, ini dia perbedaannya. Taenia solium dia inangnya babi itu kan, Taenia saginata dia inangnya itu sapi. Bagian skolek dia terdapat kait atau rostelum, sedangkan yang saginata dia tidak ada gitu ya. Nama larvanya ini dia teman-teman yang membedakannya itu ada Sisticercus cellulosae gitu ya kalau si solium. Sedangkan kalau yang saginata dia Sisticerus bovis gitu. Nah, jumlah segmennya, jadi kalau si cacing pita ini dia kan bersegmen-segmen gitu ya. Segmen itu proglotid gitu ya. Jadi berproglotid tubuhnya itu ada sekat-sekat, itu dia jumlahnya itu sekitar 700 sampai 1000. Sedangkan kalau saginata dari 1000 sampai 200. Makanya yang ditemukan di usus itu ada yang sampai 2 meter, teman-teman, panjangnya itu. Makanya ada mengatakan di sini 1000 sampai 2000 segmen atau proglotid mungkin saja sebab ada yang ditemukan sampai 1 sampai 2 meter gitu ya. Kebayang gitu ya. Oke. Nah, ini dia ukuran tubuhnya. Nah, jadi 3 sampai 8 dikali 0,01 gitu ya. Teruskan jumlah telurnya 30 sampai 60 ribu, yang banyak sekali gitu ya. Sedangkan kalau yang ini mas 100 ribu. Nah, seperti itu dia perbedaannya. Kalau lihat dari gambar kepalanya, skoleksnya teman-teman, nah ini yang disebut sebagai rostelum. Rostelumnya ini. Jadi itu ada kait-kaitnya. Ini gambar asli yang diperbesar kalau yang di bawah ya. Nah, ini dia. Ini dia di babi, sedangkan kalau pada sapi itu dia tidak memiliki rostelum di sekitar lingkaran dari skoleksnya itu. Nggak ada ya, nggak ada kait-kaitnya. Oke, maka jawabannya adalah teman-teman pernyataan yang pertama yang betul, sedangkan yang bawah kebalik gitu ya. Harusnya yang solium yang memiliki rostelum. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, ini dia soal tentang spaghetti. Kalau kue ya, kita sekarang minum dulu. Di soal yang cangkir ini, teman-teman katanya sel batang. Oke, banyak terdapat pada retina. Retina hewan nokturnal. Nah, teman-teman bisa tahu nokturnal dengan sel batang apa hubungannya ketika teman-teman tahu fungsi dari sel batang dan temennya yang satunya lagi apa? Sel kerucut gitu ya. Di dalam retina itu kan ada 2 reseptor, ada sel batang, ada sel kerucut. Nah, untuk proses penglihatan ketika gelap ataupun ketika terang. Nah, kita akan bahas nanti. Pernyataan keduanya, sel batang diperlukan untuk melihat cahaya remang. Betul atau salah? Sel batang nih. Oke, kita akan bahas ya. Nah, berbicaranya retina, teman-teman, tadi yang disebutkan bahwa dia memiliki reseptor sel batang dengan sel kerucut, itu kita bisa temukan dominansi dari fungsi kerucut dengan sel batang itu pada 2 kelompok hewan. Ada hewan yang hidup ketika dalam keadaan diurnal, ada hewan yang hidup ketika dia dalam keadaan nokturnal. Gitu kan ya. Nah, diurnal dengan nokturnal itu apa, Pak? Nah, berbicaranya diurnal, teman-teman juga sudah tahu bahwa perilaku hewan tersebut, aktivitas hewan tersebut lebih dominan
dia beraktivitas pada saat siang hari. Nah, ketika aktivitasnya siang hari, mana sel yang akan berperan aktif, sel batang atau sel kerucut? Kita bahas nanti, ya. Nah, sedangkan pada waktu malam harinya ngapain? Dia biasanya beristirahat, tidur. Itu dia hewan-hewan diurnal. Banyak lah ya di sekitar kita, ada ayam, sapi, kucing, gitu ya, dan yang lain-lain. Kucingnya kebanyakan kucing yang sudah teman-teman pelihara gitu ya. Nah, sebab ada sebagian kucing kalau liar biasanya dia aktif gitu ya di malam hari yang di hutan itu. Sedangkan hewan nokturnal, teman-teman, kalau nokturnal itu dia hewan kebalikan dari diurnal, di mana aktivitasnya itu, teman-teman, perilaku untuk beraktivitasnya itu dia dominannya itu pada malam hari, gitu ya. Sedangkan pada waktu siang hari berarti kebalikan, dia tidur. Contoh yang paling terkenal lah ya, kelelawar, burung hantu, gitu ya, juga hewan-hewan yang lainnya. Itu dia aktivitasnya di malam hari. Nah, berkenaan dengan aktivitas tersebut, ada kebiasaan-kebiasaan perilaku tersebut, gitu kan ya, berbeda antara hewan diurnal dengan nokturnal. Kenapa bisa terjadi? Di situ ada proses yang disebut sebagai adaptasi fisiologis terhadap lingkungan. Nah, salah satu perbedaan strukturnya itu adalah dari fungsi matanya ini, teman-teman. Dikarenakan tadi konsepnya bahwa retina mengandung fotoreseptor berupa sel batang dengan sel kerucut, inilah yang menyebabkan ada hewan diurnal dan hewan nokturnal. Gitu ya. Nah, kalau berbicaranya hewan diurnal atau nokturnal, berbicara konsep dari bagian retina ini, teman-teman, nanti kan tadi disebutkan bahwa di dalam retina ada sel batang dan sel kerucut. Nah, bahwa sel batang inilah yang mengendalikan, teman-teman, ketika hewan tersebut atau kita ini mampu melihat dalam keadaan cahaya di sekitarnya itu dia kurang atau gelap atau remang-remang. Nah, adanya sel batang menyebabkan organisme tersebut bisa melihat dalam keadaan remang-remang atau batang. Berarti hewan apa yang memiliki banyak sel batang berarti hidup di tempat ketika aktivitas malam hari, berarti nokturnal, gitu ya. Nah, hewan-hewan nokturnal ini berarti di dalam retina matanya itu kebanyakan sel-sel fotoreseptornya itu adalah sel batang. Gitu ya. Sebab dengan sedikit cahaya dia mampu memfokuskan posisi mangsa ada di mana. Gitu ya, atau posisi pemangsa ada di mana gitu. Sedangkan berbicara sel yang satunya lagi, teman-teman, atau apa yang kita sebut sebagai sel kerucut. Nah, sel kerucut ini dia mampu melihat atau membantu penglihatan hewan tersebut dalam keadaan cahayanya itu banyak. Berarti misalkan di siang hari itu sel kerucut dia berperan aktif di dalam proses penglihatan tersebut gitu ya, yang banyak cahaya. Berarti sel-sel kerucut ini dia lebih banyak pada mata dari hewan-hewan yang aktivitas di siang hari, yaitu diurnal gitu. Jadi kebalikannya seperti itu ya, konsepnya seperti itu, teman-teman. Jadi jawabannya, sel batang banyak terdapat pada retina hewan nokturnal, betul? Sebab sel batang diperlukan untuk melihat pada cahaya remang. Betul, dan saling menghubungkan gitu ya, sebab akibat. Oke, jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu apa tadi? Semangka berarti ya. Oke, di soal semangka ini teman-teman bisa perhatikan katanya Stanley Miller gitu ya, berhasil memperoleh senyawa asam amino dari materi abiotik berupa CH4, CH3 harusnya ya. Ini salah nulis mungkin. Salah ngetik atau apa ya. NH3 takutnya ini salah saya ngetik, nanti kita bahas lah ya. Terus ada H2O, terus ada H2 yang dipanaskan dan diberi aliran listrik. Gitu ya. Oke. Terus sebab asam amino merupakan komponen dasar protein yang penting untuk penyusun protoplasma. Gitu. Oke, kita bahas satu persatu. Teman-teman, di situ di soal disebutkan ada yang disebut sebagai Stanley Miller gitu ya. Nah, Stanley Miller ini atau kita kenal dengan Miller, Miller itu merupakan mahasiswa, teman-teman, waktu masih mahasiswanya yang memiliki guru namanya Harold Urey. Jadi Urey itu adalah ahli kimia, punya murid namanya Miller gitu ya, yang dia dua-duanya pendukung suatu teori yang dikenal dengan nama teori biokimia. Yang mau mencari asal-usul kehidupan, ada teori biokimia, teman-teman kan kenal ya.
ada abiogenesis klasik, ada yang biogenesis. Nah, ini adalah teori evolusi kimia atau orang lain menyebutkan abiogenesis modern katanya, gitu ya. Nah, keberhasilan percobaan Miller itu dia mahasiswa yang melakukan sebuah percobaan dari hasil hipotesisnya dosennya Urey. Jadi Urey mengungkap bahan-bahan kimia yang akan membentuk suatu organisme saat zaman bumi purba. Nah, namun beliau tidak bisa bagaimana melakukan proses praktikumnya. Nah, percobaannya itu dilakukan oleh Miller ini, gitu ya. Hasil dari percobaannya Miller ini ternyata dari bahan-bahan yang diungkapkan oleh Urey itu, hasil dari percobaannya ternyata didapatkan adanya suatu koaservat yang akan membentuk asam amino, gitu ya, bahwa dia mengungkapkan bahwa asam amino inilah cikal bakal terbentuknya dari sel purba. Ingat sebuah sel gitu kan ya, hasil bahannya itu adalah kebanyakan dari struktur yang bernama protein. Protein punya monomer namanya asam amino. Nah, mereka berkesimpulan seperti itu. Gitu ya. Nah, sebagian protein-protein yang terbentuk dari hasil penggabungan dari reaksinya itu, teman-teman, dia akan membentuk sebuah sel purba gitu ya, atau dia akan membentuk suatu sel yang disebut sebagai sel primitif kata mereka itu. Gitu ya, dari hasil asam amino yang terbentuk itu. Nah, sel-sel primitif ini dia kemudian bergabung menjadi suatu sel yang lebih kompleks yang pada akhirnya kata mereka sebutkan akan jadi organisme hidup. Gitu ya. Nah, dari molekul dan senyawa yang digunakan oleh Miller ini yang tadi disebutkan di dalam percobaannya itu, dia dialiri listrik bahan-bahannya itu teman-teman gitu ya, dialiri listrik yang nantinya akan membentuk sebuah koaservat di mana koaservatnya itu adalah terbentuknya asam amino gitu ya. Jadi dari percobaannya Miller ini asam amino itu dia terbentuk dari hasil penggabungannya. Nanti asam aminonya ini mereka menyebutkan bahwa komponen utama di dalam suatu sel salah satunya ada protoplasma ataupun sitoplasma, itu dia komponen terbanyaknya adalah asam amino. Ini yang menjadi bukti bahwa sel purba itu berasal dari reaksi-reaksi biokimia. Gitu ya, hasil kesimpulan merekanya seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, ini dia bahan-bahannya. Ini salah ketik teman-teman ya, harusnya NH3. Ini dari sayanya yang salah ketiknya di soal NH3 gitu ya. Ini juga nih. Nah, betul kan sama teman-teman ya? Ini di soal sayanya salah ketik. Oke, jadi ada air yang tadi disebutkan bahwa bahan-bahannya ada CH4, terus ada NH3, juga ada hidrogen. Ini dia dipanaskan teman-teman. Lalu setelah hasil dari pemanasannya itu kan dari sini gitu ya. Bahan-bahan tadi dipanaskan sampai mendidih lalu jadi uap. Uapnya dia akan ke atas. Lalu dia akan bergabung pada suatu elektroda yang akan diberi loncatan-loncatan listrik. Akibatnya bahan-bahan tadi dia akan masuk ke dalam sebuah kondensor untuk didinginkan. Nah, setelah didinginkan dia akan kumpul di sini koaservatnya, lalu diambil, lalu diidentifikasi. Nah, hasilnya ternyata banyak asam amino. Ini adalah percobaan Miller gitu ya, percobaan sederhana yang dilakukan Miller atas ungkapan dari hipotesanya Urey gitu ya. Oke. Nah, jadi jawabannya dua-duanya betul teman-teman, namun tidak saling menghubungkan. Gitu ya, maksudnya yang bawah tidak menjelaskan bagian pernyataan yang di atas. Jadi dua konsep yang berbeda, namun benar dua-duanya ya. B jawabannya. Oke, baik. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ada apa ini ya? Minuman sama hamburger. Kita akan cek. Reaksi pembentukan karbohidrat pada bagian grana katanya pada sel-sel kloroplas daunnya daun mangga berlangsung sepanjang hari. Betul salah kalau daun mangga tiap hari berlangsung sepanjang hari katanya. Sebab reaksi pembentukan karbohidrat bersifat katanya light independent. Nah, betul salah. Oke, kita akan bahas. Nah, teman-teman, berbicaranya light independent ini itu dia berbicara sebuah reaksi yang kedua di dalam fotosintesis, yaitu reaksi gelap. Jadi kalau teman-teman berbicaranya konsep fotosintesis, itu ada dua konsep, foto dan sintesis. Foto adalah reaksi terang, teman-teman, di mana reaksinya membutuhkan cahaya. Di situ ada dua reaksi, ada siklik dan non-siklik yang tujuan akhirnya membentuk ATP dan NADPH2. Ingat-ingat tuh, gitu ya. Sedangkan ATP dan NADPH2 yang dihasilkan dari reaksi terang ini akan diangkut gitu ya, dari grana akan diangkut ke stroma
untuk melangsungkan reaksi sintesis, yaitu reaksi gelap. Jadi reaksi gelap itu membutuhkan hasil dari reaksi terang berupa ATP dan NADPH2 tadi untuk pembentukan glukosa. Gitu ya. Di mana reaksi gelap itu terjadi? Reaksi gelap itu dia terjadinya di stroma, bukan di grana. Grana itu adalah reaksi terang. Gitu. Sip, itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, teman-teman, bahwa berdasarkan tipe pengikatan terhadap CO2, bahwa ingat-ingat di dalam reaksi pertama, reaksi gelap itu adalah fiksasi karbon. Karbonnya itu dalam bentuk CO2. Dari mana, Pak, CO2-nya? Dari lingkungan. Gitu ya. Nah, berdasarkan pengikatan CO2, nanti selama proses fotosintesis, tumbuhan itu dibagi 3, teman-teman. Ada tumbuhan yang termasuk ke dalam tanaman C3, ada tanaman yang termasuk ke dalam tanaman C4 atau tumbuhan C4, juga ada tumbuhan yang disebut sebagai tumbuhan yang termasuk ke dalam kelompok CAM. Gitu ya. Nah, tumbuhan mangga ini, teman-teman, merupakan tumbuhan dari jenis tumbuhan C3. Gitu ya. Yang mana siklus kalpinnya terjadi di dalam sel-sel mesofil. Jadi sel-sel mesofil itu tempat terjadi reaksi gelapnya. Gitu ya. Nah, dengan demikian pernyataan yang atasnya salah, karena menyebutkan begini, pembentukan karbohidrat terjadi di stroma katanya, bukan di grana. Jadi di situ kan disebutkan di grana, harusnya di stroma, gitu ya. Dan tumbuhan mangga dia merupakan C3. Nah, ketika dia masuk ke dalam C3, maka pembentukan karbohidratnya itu tidak sepanjang hari, dia hanya terjadi pada malam hari, teman-teman, tumbuhan C3 itu, ya. Nah, alasannya sedangkan untuk alasan benar karena pembentukan karbohidrat itu dia berlangsung tanpa menggunakan cahaya atau disebut sebagai reaksi gelap gitu ya, atau light independent gitu. Jadi jawabannya adalah pernyataan keduanya saja yang betul. Ini adalah dodol atau D gitu. Baik, ini soal apa ini, kue apa ya, kue aja pokoknya ya. Di soal ini katanya pernyataan yang benar, ini benar, tentang salamander katanya. Adalah hewan apa salamander itu? Oke, kita bahas. Nah, nanti dari beberapa spesies dari salamander, teman-teman, kalau misalkan sudah melihat gambarnya gitu ya, dia sebagian apa namanya, bentuknya itu mirip seperti halnya cicak gitu ya, tapi dia tidak nempel di dinding gitu. Salamander ini dia tinggal di air gitu ya sepanjang hidupnya itu. Nah, ini bedanya di situ aja gitu. Nah, tetapi beda kelompok. Kalau cicak kan dia reptil gitu ya, sedangkan salamander ini dia amfibi gitu. Nah, sebagian nanti tinggal di air untuk sementara dan sebagian lagi tinggal di darat gitu ya ketika dewasa. Jadi seperti halnya kodok gitu ya, seperti halnya katak gitu. Nah, salamander ini teman-teman terdiri dari berbagai spesies, itu banyak spesiesnya. Ketika dewasanya itu dia bernapas dengan apa namanya, alat yang berbeda-beda. Ketika dewasa dia paru-paru tentunya gitu ya, selain paru-paru kulitnya juga. Jadi mirip lah, memang satu anggota di dalam amfibi gitu ya, seperti halnya katak seperti itu. Nah, gitu. Salamander ini dia berkerabat dekat, tadi sudah saya sebutkan bahwa masuk ke dalam kelompok dari amfibi. Jadi dikarenakan berkerabat dekat, otomatis ketika dewasa dia punya pernapasan yang sama, paru-paru dan kulit. Gitu ya, seperti itu. Nah, ini dia gambarnya. Jadi ini adalah insang-insangnya teman-teman ketika hidup di air dia sebelum dia punya kaki gitu ya. Nah, ini dia. Nah, nanti dia kedewasanya kan di darat, maka dia bisa dengan paru-paru gitu. Nah, untuk kelompoknya dia kingdomnya itu dia Animalia, jelas lah ya, Animalia. Filumnya dia Chordata, sedangkan kelasnya amfibi, jadi sama dengan katak. Nah, ordonya Urodela, dan yang lain-lainnya ini ada famili, genus, dan spesies dari salamander. Artinya lebih dekat ke katak berarti ya. Nah, pernyataan yang benar mengenai salamander semuanya benar. Bernapas dengan paru-paru, betul ketika dewasa. Berkerabat dekat dengan katak, betul. Habitat di air, betul. Dapat bernapas dengan kulit juga, betul. Jadi semuanya benar adalah A. Gitu ya. Oke, soal selanjutnya kue yang satunya lagi, yang ini. Oke, di soal yang ini katanya sejumlah besar sel alga, diminta sel alga gitu ya, ganggang bahasa kitanya. Dan sejumlah kecil kultur protozoa katanya diinokulasi bersamaan
dalam suatu bejana yang diberi nutrisi. Jadi ditumbuhkan bersama. Untuk pertumbuhan alga, nasi nutrisinya itu untuk alga katanya, dihidupkan bersama dengan protozoa. Jika jumlah alga dibatasi oleh apa? Oleh nutrien katanya. Jika si alga itu hidup ketika ada nutriennya, maka fenomena yang terjadi apa? Oke, baik. Oke, alga itu dia tergantung terhadap nutrien. Nah, bagaimana yang terjadi dengan protozoa di sekitarnya? Atau apa yang terjadi dengan alga ketika nutrien dibatasi? Ya, oke. Nah, alga teman-teman dia merupakan protista. Jadi protista itu kan ada 3. Ada protista yang mirip hewan, protozoa. Ingat-ingat kan ya? Terus ada yang mirip tumbuhan, yaitu alga. Dan satu lagi yang mirip jamur. Gitu ya. Nah, ada oomycota, ada myxomycota. Nah, pada alga ini berarti dia protista yang mirip dengan tumbuhan, dia melakukan cari makannya itu dengan proses fotosintesis. Gitu kan ya. Nah, kenapa dia berfotosintesis, mampu melakukan fotosintesis? Sebab alga memiliki pigmen fotosintetiknya sehingga dia mampu menghasilkan energi dari situ. Nah, kalau alga dia mampu berfotosintesis, maka alga posisinya sebagai produsen, dia mampu membuat makanannya sendiri, gitu ya. Nah, ketika dia mampu berfotosintesis, ingat fotosintesis juga kan memerlukan bahan-bahannya. Nah, bahan-bahannya itu diambil dari nutrisi yang ada di bejana tersebut, gitu ya. Pasti dipengaruhi oleh nutriennya, gitu. Oke, nah protozoa, sedangkan kalau protozoa itu kan dia protista tapi dia mirip hewan gitu. Dan berperan berarti dia sebagai konsumen tingkat pertama di mana protozoa ini dia yang memakan produsen. Dalam hal ini adalah alga di bejananya. Gitu ya, memakan alga. Nah, akibatnya jumlah alga teman-teman di soal katanya dibatasi oleh nutrien. Nah, apabila jumlah nutriennya banyak misalkan, maka alga akan semakin meningkat jumlahnya. Kalau alga semakin meningkat, otomatis yang memakan alganya juga pasti naik, gitu ya, sebab tercukupi makanannya, gitu ya. Nah, seperti itu. Sedangkan teman-teman, jika nutriennya dia menipis, apa yang terjadi? Oh, otomatis pertumbuhan dari populasi alga juga akan turun. Kalau populasi alga dia turun, apa yang terjadi? Otomatis sumber makanan bagi protozoa turun. Nah, apa yang terjadi? Tentu protozoanya juga dia akan terjadi sesuatu, gitu ya. Kalau alganya turun, gitu. Jadi jawaban berdasarkan fenomena itu adalah yang 2 dan 4. Protozoa akan bertambah jumlahnya ya kalau memang nutriennya dia tinggi, gitu ya. Kalau dia nutriennya yang tinggi. Terus protozoa akan menjadi faktor pembatas pertumbuhan populasi alga, betul, gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan nutriennya rendah, maka populasi alga dia juga akan rendah juga sebab dimakan oleh protozoa. Juga meskipun nutriennya banyak, nanti populasi alga dibatasi sebab ada pemangsa. Dalam hal ini adalah protozoa. Gitu ya. Oke, sip. Yang satu kenapa salah? Alga dan protozoa akan terus bertambah jumlahnya? Tidak. Sebab protozoa kan dia posisinya sebagai pemangsa, gitu ya. Akan dipengaruhi jumlahnya oleh alga. Gitu. Terus populasi alga akan menekan populasi protozoa. Nah, nanti kebalikan dikarenakan protozoa dia pemangsa, maka alga yang akan dikendalikannya. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya 2 dan 4. 2 dan 4 itu apa? Berarti 1 2 1 2 3 1 3. Oh, berarti 2 4 C ya. Yang C. Nah, pada soal UTBK tahun ini teman-teman, dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan teman-teman pelajari prediksi paten ini. Mudah-mudahan teman-teman dimudahkan. Ingat, ikhtiar dan doa jangan lupa, gitu ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.